Well, selamat datang di AAR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan mereview sebuah unit kolaborasi antara Daihatsu dan Toyota. Ini merupakan Daihatsu Sigra. Ini merupakan Daihatsu Sigra tahun 2022, artinya ini sebuah facelift dari Daihatsu Sigra sebelumnya, dan beberapa perubahan yang dilakukan oleh Daihatsu, terutama pada headlamp yang saat ini sudah berkombinasi antara LED dan halogen, dan juga bentuk grill yang berubah secara total dari generasi sebelumnya. Kalau kalian mau merubah dari Daihatsu Sigra sebelumnya ke Sigra facelift ini, sepertinya memungkinkan, tapi membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Secara desain memang mobil ini hanya berubah sedikit saja dari eksterior, hanya grillnya. Namun ini merupakan Daihatsu Sigra tipe X bermesin 1200 cc, karena Daihatsu Sigra ini dikeluarkan dalam dua varian mesin, ada yang 1000 cc dan yang ini merupakan yang 1200 cc. Yes, dari sisi kelampuannya memang berubah bentuk sedikit dan berubah teknologi. Yang tadinya hanya halogen full, sekarang sudah menggunakan LED untuk headlampnya, namun lampu sen dan lampu senjanya dia masih halogen. Kemudian tampilan grill yang semakin dinamis, mengingat sebelumnya kalau menurut gua lebih atraktif ya. Nah, untuk tipe X ini belum dilengkapi dengan fog lamp dan hiasan-hiasan chrome yang ada di grill-grillnya sini. Biasanya untuk yang tipe R itu baru ada hiasan krum-krumnya di bagian sininya nih, grillnya nih. Berbicara dapur pacu dan sistem keselamatan, mobil ini masih menggunakan sistem keselamatan yang sama dengan Daihatsu Sigra sebelumnya, dan kita coba buka. Ya, mobil ini mengusung mesin 1200 cc dengan kode mesin 3NRVE 4 silinder segaris, yang dimana mesin ini dapat menghasilkan tenaga 87 horsepower dan torsi 108 Nm. Dan tenaga tersebut disalurkan dua roda depan menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis. Kalau berbicara tampak samping, mobil ini memang tidak berubah sama sekali dilihat dari samping, karena tidak ada ornamen-ornamen tambahan yang disematkan oleh Daihatsu ke Daihatsu Sigra ini. Kemudian seperti kita lihat, handle-nya ini berwarna chrome, dan ini sebenarnya aksesoris. Kalau kita berbicara bawaannya, mobil ini adalah handle-nya sewarna body. Kemudian tipe X ini masih menggunakan spion manual yang sudah dibalut warna sewarna body. Selanjutnya yang dilakukan perubahan oleh Daihatsu adalah untuk antenanya, yang sebelumnya dia berbentuk kayak jari begini nih, sekarang sudah berbentuk shark fin. Dari kaki-kakinya, mobil ini untuk tipe X ini masih menggunakan velg kaleng, namun ini sudah ditutup dengan doff yang mengusung profil ban sama seperti yang tipe yang lebih tinggi. Dia profil bannya 175/65 ring 14. Nah, kalau dari tampak belakang, perubahannya juga tidak terlalu signifikan. Kalau yang tipe X ini dia belum ada lampu reflektor yang di sini ya, tambahan lampu di sini. Tapi menurut gue lebih bagus yang begini ya, tidak ada hiasan di sini, jadi lampunya berbentuk seperti ini. Dan lampu belakangnya ini belum berteknologi kombinasi LED dan halogen, dia masih full halogen. Kemudian dari belakang terlihat shark fin-nya yang membedakan dengan Daihatsu Sigra sebelumnya, dan ini dia ada tambahan daging ya di emblemnya sini, dari kiri ke kanan full. Kalau sebelumnya tuh dia cuma setengah gini, sebesar tempat plat nomor ini. Jadi tambahannya itu doang. Sensor parkir 2 titik memang sudah disematkan untuk semua tipenya dari generasi sebelumnya, dan di sini ada emblem Astra Daihatsu dan Sigra tipenya X. Duduk di belakang sini menurut gua ya lumayan lah buat anak kecil, karena memang di belakang ini tempatnya orang-orang dengan kasta terendah di keluarga, artinya buat anak-anak kecil cukup. Nah, untuk yang tipe X ini, dia untuk bangku belakangnya itu
tidak menggunakan headrest, jadi polos nih. Dari zaman ke zaman, dari zamannya Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza, untuk tipe X itu dia tidak ada headrestnya di belakang. Jadi memang cocoknya buat anak kecil. Nah, kalau untuk anak kecil dia bisa buat 3 orang. Kalau untuk orang dewasa cukup bisa 2 orang, dan tapi ini dengkulnya nempel ya. Walaupun kursi depan ini bisa dimaju mundurin, jadi bisa dapat ruang tempat duduk yang lega sebetulnya. Cuman gimana yang duduk di depan mau apa enggak. Terus headrest yang lumayan ada kalau buat orang dewasa. Kalau buat orang anak kecil sih ya adalah lumayan luas. Kemudian di kanan kirinya ini ada cup holder dan tempat penyimpanan handphone di kanan kirinya. Kalau misalnya itu dikurangin, sebenarnya di row ketiga ini bisa luas lagi kalau misalnya cup holder ini nggak ada sih sebenarnya. Terus di tipe X ini dia tidak ada seat belt penumpang tengah yang di depan 3 titik. Yang penumpang tengah ini dia dapat seat belt 2 titik aja, karena biasanya kalau yang ada 3 titiknya itu di sini ada seat belt buat bangku tengah ini. Kalau masuk ke kabin depan, sebenarnya terasa sekali perubahannya. Sebelumnya warnanya hitam dan putih, kali ini berwarna hitam total, jadi tampilannya tampak lebih mewah. Selain dashboardnya yang berubah menjadi hitam total, atasnya juga ini menjadi warna hitam total, jadi nggak terlalu kelihatan kalau atapnya ini kotor, jadi lebih oke lagi tampilannya. Memang sebuah facelift itu harus menampilkan sesuatu yang beda, yang membuat orang lain menjadi lebih tertarik ya. Oke, kita bahas satu persatu. Of course masih menggunakan bahan plastik keras untuk dashboardnya, karena memang ini mobil low cost green car, jadi bahannya semua masih keras. Kemudian airbag juga sudah dilengkapi dengan 2, sebelah kiri dan di pengemudi. Kemudian di tengahnya sini untuk head unitnya sini dia sudah menggunakan head unit double din, cuman dia belum LCD total, dia masih kayak notifikasi notifikasi doang di kotak kecil sini nih. Selebihnya ada puter-puteran untuk volume dan pencet-pencetan semua. Kemudian di bawahnya ada tombol hazard dan ini ada card holder, dan dari generasi sebelumnya itu adalah berubah untuk putar-putaran AC-nya. Kalau sebelumnya itu kayak kompor gas, sekarang pun masih seperti kayak kompor gas tapi lebih modern aja. Yang penting dia udah ada improvement yang lebih baik ya. Kemudian ini ada sirkulasi AC-nya, dan karena ini manual 5 percepatan, jadi ininya handle-nya manual. Yang ditambahkan lagi oleh Daihatsu adalah tempat penyimpanan di sini. Ini sebenarnya tempat penyimpanannya bisa fungsi buat banyak. Yang pertama adalah buat nyimpan handphone yang lagi kita cas, yang ada port outletnya di bawah sini. Kemudian ini juga bisa buat kita naruh duit-duit receh. Setirnya ya masih sama seperti yang sebelum facelift dengan ada tuas-tuasan di sini. Kemudian setirnya ini juga fix ya, tidak bisa adjustable tilt ataupun teleskopik. Kemudian dilihat dari speedometernya pun masih sama seperti sebelum facelift dan tidak ada perubahan sama sekali. Kisi-kisi AC tidak ada perubahan sama sekali. Terus spion tengah nggak ada perubahan, ini nggak ada perubahan, dan sun visor pun tidak ada perubahan, dan dua-duanya tidak ada kacanya. Kemudian kita beralih ke door panel. Sama seperti dashboard, dia masih menggunakan bahan keras, tapi yang gua suka itu adalah door panelnya ini full hitam, tampak lebih mewah dengan ada handle yang berwarna hitam juga, dan power window 4 titik yang otomatis hanya di pengemudinya aja. Kemudian di sebelah kanan sini, di bawah kisi-kisi AC itu ada 2 kotak kosong. Kalau misalnya yang tipe atasnya itu dia adalah buat electric mirror, tapi yang ini dia kosong gitu aja. Nah, berbicara tempat duduknya ya berwarna hitam, menyesuaikan dengan kondisi dashboard dan door panelnya, dia hitam semua. Dan tempat duduk ini sudah dilengkapi dengan reclining dan maju mundurnya. Sayangnya belum ditambahkan untuk high adjusternya, jadi itu aja sih menurut kami. Kalau kita bicara duduk di bangku tengah, ya sebenarnya sama aja sih sama sebelum facelift posisi duduknya. Cuman kalau masuk yang facelift ini, kalau sebelum facelift itu ornamen di dalamnya itu putih sama hitam, tapi kalau yang facelift ini full hitam, semuanya hitam. Jadi kalau di dalam itu kelihatan tampak mewah ya untuk warna-warna hitam seperti ini. Untuk kelengkapan fasilitas kita di sini itu adalah bangkunya memang tadi seperti gua sampaikan bisa dimaju mundur, terus ini recliningnya juga bisa, jadi sudah sangat mumpuni. Kemudian legroomnya lumayan lega, headroomnya pun lumayan lega. Kemudian di depan sini ada air circulation, jadi ini bukan
double blower ya, jadi dia itu hanya mengalirkan udara dingin di depan ke belakang. Kemudian seperti biasa, ini kalau tipe X ini gua sukanya tuh semuanya full hitam, tidak ada variasi chrome, tidak ada variasi silveran, semuanya warna hitam doff, jadi tampilannya lebih terasa mewah ketimbang yang generasi sebelumnya. Kemudian di depan sini juga kita sudah dapat ini namanya power outlet 12 volt yang untuk penumpang tengah sini ngecas handphone. Well, itu tadi review kami tentang Daihatsu Sigra facelift tahun 2022 ini. Overall memang hanya sedikit sekali yang dilakukan perubahan oleh Daihatsu, seperti grill, kemudian di belakangnya tuh tadi ada yang di atas plat nomor yang menjadi lebih panjang, kemudian antena shark fin yang dulunya itu antena ya seginilah pokoknya. Oke, demikian video dari kami. Jangan lupa lagi gue ingetin untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda, dan subscribe jika Anda belum, dan aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian terinformasi jika kita lagi upload video yang baru. Sementara gitu dulu, bersama gue Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam otomotif.